Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Radias. Saya CPNS Kementerian Agama Kabupaten Karawang, penghulu ahli pertama KUA Kecamatan Klari. Saya sendiri merupakan peserta latsar atau latihan dasar calon pegawai negeri sipil angkatan 51. Baiklah, selamat datang di materi kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Apa itu kesiapsiagaan bela negara? Kesiapsiagaan bela negara ada 3 poin. Yang pertama, siap siaga. Siap siaga dalam segala kondisi, baik fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam. Yang kedua, bela negara adalah kebulatan sikap, tekad, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara ikhlas, sadar, dan rela berkorban demi negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara adalah keadaan siap siaga secara fisik, mental, maupun sosial untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Terdapat 5 nilai-nilai dasar bela negara yang harus dimiliki. Yang pertama, rasa cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Selanjutnya, apa itu rencana aksi bela negara? Rencana aksi bela negara itu sendiri adalah sebuah sinergi untuk menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur, dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa. Selanjutnya, seperti pada poin kelima, di nilai-nilai dasar bela negara, yakni kemampuan awal bela negara, ternyata memiliki 4 poin yang harus dimiliki. Yang pertama, kesehatan jasmani dan mental. Yang kedua, kesiapsiagaan jasmani dan mental. Yang ketiga, etika, etiket, dan moral. Yang keempat, menjunjung kearifan lokal. Selanjutnya, terdapat kegiatan kesiapsiagaan bela negara yang dapat dilakukan. Yang pertama, baris berbaris. Yang kedua, protokolan. Yang ketiga, kewaspadaan dini. Yang keempat, membangun tim. Yang kelima, cara ke malam. Dan yang keenam, api semangat bela negara. Selanjutnya, tadi kita sudah membahas salah satu poin di kegiatan kesiapsiagaan bela negara, yakni keprotokolan. Ternyata terdapat aturan tata tempat keprotokolan yang harus ditaati. Yang pertama, orang yang berhak mendapatkan tata urutan pertama atau paling tinggi adalah mereka yang mempunyai urutan paling depan atau mendahului. Yang kedua, jika sejajar yang berada di sebelah kanan dari orang yang mendapat urutan tata tempat yang paling utama dianggap lebih tinggi atau mendahului orang yang duduk di sebelah kirinya. Yang ketiga, jika menghadap meja, tempat utama yang menghadap pintu keluar dan tempat terakhir adalah tempat yang paling dekat dengan pintu keluar. Dan yang keempat, pada posisi berjajar pada garis yang sama, tempat yang terhormat yaitu tempat paling tengah, tempat sebelah kanan atau rumusannya posisi sebelah kanan pada umumnya selalu lebih terhormat dari sebelah kiri. Kemudian, gambar pertama, berikut saya tampilkan gambar contoh pengaturan tata tempat posisi berdiri berdasarkan bahan ajar Sandra Erawanto tahun 2015. Pada posisi berdiri, apabila pimpinan yang melakukan jabatan tangan, maka pimpinan datang dari sebelah kanan dan peraturan barisannya adalah posisi tertinggi berada di sebelah kanan layar. Selanjutnya, dari sebelah kiri, apabila staf dan masyarakat berjabat tangan, maka aturan pimpinan sampai ke bawah adalah baris dari sebelah kiri. Apabila tidak berjabat tangan, posisi tertinggi tetap berada di tengah dan diikuti posisi berikutnya secara simetris ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya, pada gambar nomor 2, pengaturan tata tempat posisi duduk. Dalam keprotokolan, posisi duduk juga diatur berdasarkan jabatan. Untuk meja berbentuk U, pimpinan duduk di nomor 1, tepat di tengah bagian bawah U. Semakin dekat dengan posisi 1, maka semakin tinggi jabatan seseorang. Sementara, untuk meja bulat, posisi 1 tetap ditempati oleh pimpinan. Posisi berikutnya disusun secara bergantian dari ke kanan dan ke kiri. Dari pimpinan membentuk susunan melingkar berdasarkan hierarki jabatan. Dan untuk yang terakhir, pada gambar ketiga,
Kita lihat sama-sama, lihat contoh pengaturan tata tempat, posisi duduk pertemuan tatap muka. Dalam pertemuan gaya tatap muka atau teater, posisi duduk peserta disusun berdasarkan bertahap-tahap dengan pimpinan. Pimpinan duduk di bagian depan, tepat di tengah yaitu posisi nomor 1. Semakin dekat dengan pimpinan, maka semakin tinggi jabatan seseorang. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.